Halo, loh, apa kabar? Senang sekali saya, Hersbun Arif, bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Eh, Dan kita akan lanjutkan lagi ya, Bung Rocky, perbincangan. Kalau kemarin kan kita sempat membahas bagaimana eh, Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengingatkan agar kalau ada kejelekan pemerintah itu dalam soal penanganan bencana, ya ini nggak usah diberitakan lah, cukup diberitahu kami saja karena katanya mereka sudah berusaha bekerja keras gitu juga. Teddy ini salah satu orang paling dekat dari Pak Prabowo juga mulai bicara bahwa pemerintah itu hadir. Kenapa kok netizen masih kritik terus? Ini kalau kita amati ini para pejabat pemerintah ini sudah mulai mengalami situasi yang frustrasi elit gitu ya. Karena mereka kok merasa setiap apapun yang mereka lakukan kok selalu dianggap salah gitu oleh netizen. Nah, mereka tampaknya tidak sadar ya bahwa kritik yang muncul bertubi-tubi secara masif itu sesungguhnya bentuk frustasi mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Jadi rakyat sudah lebih dulu frustrasi sebelum akhirnya pemimpin juga ikut frustrasi melihat apa yang disampaikan oleh para rakyat kita ini, terutama di kalangan netizen. Ya benar, Bung Hersu, bahwa pada akhirnya wacana evaluasi netizen, evaluasi BEM, evaluasi jurnalis bahkan itu mulai menyatu di dalam satu paket pikiran. Itu yang bermasalah bukan sekedar wakil presidennya yang disebut Fufu Fafa, tapi juga presidennya akhirnya kan Pak Prabowo itu. Kita mesti terima itu sebagai kejujuran evaluasi dari mereka yang menginginkan ada satu sikap yang sungguh-sungguh otentik dari presiden. Sikap yang memungkinkan netizen merasa bahwa di 2029 persaingan akan betul-betul terbuka secara demokratis. Persaingan yang didasarkan pada kapasitas dari masing-masing anak muda untuk duel secara politis, secara argumentatif di 2009. Nah sekarang itu yang tidak ada tuh. Anak-anak muda ini pesimis bahwa buat apa mereka belajar politik, buat apa mereka sungguh-sungguh ingin jadi pemimpin. Kalau dari awal gapnya sudah terbentuk, bahkan keinginan mereka untuk saling memanfaatkan kemampuan dan menguji dari sekarang akhirnya patah karena menganggap bahwa toh nanti di 2009 seseorang yang sekarang kedudukannya sebagai wakil presiden akan dielulukan dengan cara yang manipulatif untuk jadi presiden kan itu dasarnya. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa kritik dari netizen terhadap Presiden Prabowo juga ada kritik yang jujur. Bukan karena mereka membenci Presiden Prabowo, tapi mereka ingin supaya Presiden Prabowo itu terlihat sebagai pemimpin yang otentik, yang tidak dibayang-bayangi oleh semacam bukan sekedar kecelakaan tapi manipulasi pemilu yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan orang akhirnya menganggap bahwa oke, yang kita pilih akhirnya tidak mampu untuk membersihkan diri dari bukan sekedar racun, dari karat boleh kita sebut karat konstitusi. Jadi itu yang membuat kita percaya bahwa netizen itu betul-betul jujur meminta supaya Presiden Prabowo benar-benar memperlihatkan kepemimpinan yang otentik, tidak dibayang-bayangi oleh kepentingan yang lain. Ya, tapi memang ya eh, tidak semua kritik itu bisa kita telan ya. Kalau apalagi kalau ini misalnya lihat ada satu kritik ini, saya kira walaupun bentuknya satire hanya status yang nyebut namanya Kang Julid, dia menyebutkan katanya dia sampai satu tahap kalau membuka akun media sosial itu hanya pengen tahu, mohon maaf ini kata dia keras nih kalimatnya, kegoblokan apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini ini keras sekali ini ya. Ya, bagaimana Anda menempatkan secara proporsional kritik terhadap pemerintahan, khususnya ini terhadap Presiden Prabowo saat ini? Ya tentu saja tumpukan problem di akhir tahun ini soal kesulitan ekonomi, soal bencana, soal reformasi Polri itu akan jadi beban baru kalau tidak diberi sinyal oleh Presiden bahwa dia bisa menyelesaikan soal-soal itu dan memungkinkan orang percaya balik pada Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi ada dua hal yang tetap menggantung di benak emak-emak, benak anak-anak muda, benak BEM, benak Gen Z. Bahwa ada dua soal yang jangan sampai hilang dari agenda setelah mitigasi bencana misalnya teratasi, setelah ekonomi
bisa dinegosiasikan untuk mencapai 6%. Dua hal yang membebani publik, bukan sekedar membebani presiden, membebani publik terutama, yaitu isu FUFA dan isu ijazah palsu. Dan sekarang ijazah palsu itu juga sudah mengarah pada wakil presiden Mas Gibran. Jadi kita mesti fair menerangkan bahwa kritik dari luar itu betul-betul direncanakan untuk menghasilkan Indonesia yang betul-betul tidak ada lagi isu politik dinasti, tidak ada lagi isu politik manipulatif dalam rangka menuju 2009. Jadi saya tetap bersepakat dengan kritik netizen, karena saya juga mengkritik kedudukan Presiden Prabowo yang terlihat tidak secara maksimal menunjukkan kepemimpinan yang otentik. Dan itu adalah kritik yang jujur, bukan karena seorang personal. Dan seringkali kita mau tunjukkan pada publik bahwa mengkritik pemerintah bukan mengkritik watak individu kan, tetapi individu itu diuji justru di dalam kemampuan mereka ketika berada dalam posisi pemerintahan, kan itu intinya tuh. Kalau saya kritik Bahlil, saya kritik Raja Antoni, saya kritik Surya, itu saya kenal baik watak personal mereka. Tetapi watak itu mesti dipisahkan dengan watak mereka sebagai pejabat. Nah, itu juga kalau saya kritik Pak Prabowo, tentu juga dengan kualifikasi yang sama sebagai pembuat kebijakan tuh. Jadi kalau banyak yang baper, itu artinya kupingnya tipis dong. Jadi sangat mungkin juga lingkungan di sekitar Pak Prabowo mulai kuping tipisnya itu bahaya tuh, sehingga kita diminta untuk berbohong. Jadi sekali lagi katakan apa yang sebetulnya jadi ekspresi pikiran jujur dari netizen, bahwa ada persaingan, ketegangan politik internal rejim, itu urusan mereka. Tapi publik ingin agar supaya Presiden Prabowo tampil secara otentik. Masih ada waktu sebetulnya. Banyak desakan, terutama berkaitan dengan bencana banjir bandang ini, dan khususnya untuk Aceh yang terbukti paling parah dan paling menderita, itu ada desakan agar Presiden Prabowo berkantor di Aceh. Menurut Anda apa perlu sejauh itu, Bung Rocky? Iya, ada wacana bahwa Presiden Prabowo akan memperlihatkan keseriusannya dengan berkantor di Aceh. Saya kira itu berlebih, tidak perlu itu. Presiden tetap mesti ada di ibu kota, karena ada banyak soal yang setiap saat harus dia selesaikan. Dan kepada beliau tentu kita ingin pesankan, bukan berkantor yang penting, tetapi seseorang yang in charge itu bisa menguasai semua masalah sehingga kasak kusuk, kirim mengirim berita buruk itu bisa dikendalikan. Nah, itu pentingnya ada seorang sebut aja petugas pelaksana, entah dia tingkat menteri atau diambil dari luar infrastruktur kabinet, yang dipercaya oleh publik bahwa itu adalah suara presiden. Selama ini menteri-menteri itu mewakili suara presiden tapi ngaco semua kan. Jadi saya anggap bahwa Presiden Prabowo sangat serius tentu, karena ini adalah reputasi dia. Kalau dia gagal sebagai pemimpin untuk menyelesaikan bencana, itu artinya mulai tahun depan itu legitimasi akan turun. Tetapi upaya untuk mengembalikan legitimasi bukan sekedar menyelesaikan soal banjir itu, walaupun itu adalah tuntutan prima facie, tuntutan yang terlihat hari ini. Kita mesti lihat bahwa setelah banjir teratasi, mitigasinya bagaimana itu, menentukan batas tanah yang udah longsor, fondasi rumah yang nggak tahu lagi fondasi siapa, pematang kebun sawah yang berantakan, sementara kondisi geospasial kita juga tidak tertib, memperbaiki sistem teknologi informasi iklim yang ada di BMKG, kan semua itu memerlukan kesabaran tuh. Tetapi publik tidak sabar untuk melihat siapa sebetulnya yang bisa bertanggung jawab terhadap kondisi kerusakan lingkungan itu. Ya tentu itu mesti dianalisis, dan analisis lokal ya hanya menghasilkan kesimpulan lokal. Itu sebabnya netizen menuntut atau masyarakat umum menuntut adanya audit nasional tentang kerusakan ekologi itu kan. Itu artinya mesti semua pihak diperiksakan. Jadi nggak perlu baper sebetulnya kalau ada tuntutan untuk mengevaluasi banjir itu dari perspektif bencana nasional, karena di situ ada kejujuran, dibuka seluas-luasnya siapa yang bertanggung jawab secara ekologi, siapa yang memanipulasi regulasi, siapa yang mengambil keuntungan dari ekstraktif industri di Sumatera. Semua itu yang dituntut atau ditunggu oleh masyarakat sipil, juga ditunggu oleh investor asing, supaya ada kepastian bahwa Indonesia itu mampu untuk memperlihatkan sebuah sistem kenegaraan yang bersih, teratur, dan tidak manipulatif. Banyak yang sekarang ini sedang berpikir secara serius dan mulai merenung, termasuk saya sendiri juga begitu. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di negara ini? Kok bencana terus berdatangan dan
itu eh, tidak bisa disebut semata sebagai musibah. Kalau musibah itu kan kita tinggal tawakal lah, jadi berserah diri pada Allah gitu ya. Seperti gempa bumi dan sebagainya. Karena kita memang hidup di ring of fire gitu ya. Tapi kayak yang terjadi sekarang ini kan karena tangan-tangan manusia, ulah-ulah manusia, dan ada juga andil kebijakan pemerintah yang berkontribusi besar dalam bencana ini. Ya tentu suasana batin negeri ini lagi di dalam keadaan merenung sebetulnya karena selesai dari Sumatera tiba-tiba ada problem di Jawa Tengah dengan kondisi yang sama itu banjir bandang karena kondisi iklim. Jadi semua energi harus kita pusatkan dan sangat mungkin juga dalam 2 bulan 2 minggu ke depan itu disaster itu yang sebetulnya bisa diantisipasi oleh teknologi gagal kita prediksi dan lagi ada bencana. Lalu presiden dibuat makin pusing. Jadi sebetulnya kritik dari masyarakat sipil, akademisi, atau orang-orang yang berpikir sebetulnya itu adalah dalam upaya untuk memberi early warning bahwa negeri ini membutuhkan penyelesaian konseptual, penyelesaian radikal bahkan supaya soal hutan ini, soal kesehatan lingkungan atau keamanan lingkungan benar-benar bisa dipertahankan sebagai dasar untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan sekaligus kita mau dengan gembira menyambut kalau ada keterbukaan informasi dari pemerintah tentang siapa yang bertanggung jawab di balik kasus-kasus kerusakan ekologi. Bahwa pemerintah mengatakan oke, kami siap semua infrastruktur akan pulih kembali, iya, pulih secara fisik, tetapi memulihkan secara etis itu adalah soal yang berat. Karena kapasitas pemerintah tentu akan terhalang oleh tukar tambah politik lagi dalam upaya untuk menerobos barier dari kapital, menerobos barier dari oligarki, menerobos barier dari kalangan vested interest. Jadi sekali lagi kita hanya ingin mengatakan bahwa kritik masyarakat sipil itu jujur, diucapkan hanya karena kecintaan pada negeri, diucapkan hanya karena keinginan supaya 2029 Indonesia betul-betul tumbuh dengan akal sehat. Saya kira itu konklusinya. Salam akal sehat, brother. Salam agar sehat, Bung Rocky.